Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang studi kelayakan pembangunan pabrik pupuk organik pada UMKM Desa Tani di Marga Asih. Untuk anggota kelompok 2 yaitu ada Yopi Siti Barokah, Aling Katrina, Taufik Nur Rahman, Ngesti Dwi Junita, dan saya sendiri Fazil Utami. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang pemasaran, bab 3 tentang aspek teknis dan operasional, bab 4 ada aspek manajemen dan organisasi, dan bab 5 aspek finansial dan uji kelayakan. Kios pupuk lengkap Desa Tani Marga Asih merupakan badan usaha yang bergerak di bidang penjualan eceran pupuk dan obat pemberantas hama, serta perlengkapan pertanian lainnya. Usaha ini berdiri sejak tahun 80-an dan resmi menjadi kios pengecer pupuk bersubsidi pada tahun 2013. Kios pupuk Desa Tani ini didirikan oleh almarhum Bapak Iasa, yaitu ayahanda dari pemilik dan pengelola yang sekarang, yaitu Ibu Mumun Sukaiti. Kios pupuk Desa Tani beroperasi kurang lebih dari 43 tahun lamanya dan masih aktif sampai saat ini. Kios pupuk ini menjual pupuk bersubsidi dan pupuk non-subsidi, obat-obatan, hama tanaman, dan benih tanaman, serta perlengkapan untuk pertanian lainnya. Berdirinya usaha ini mempunyai tujuan positif, yaitu mempermudah masyarakat, khususnya petani, sayuran dan buah-buahan di sekitar daerah Marga Asih, Kabupaten Bandung, tanpa harus jauh-jauh pergi ke kota untuk membeli pupuk. Sekarang yang mengelola KPR Desa Tani adalah Ibu Muskaiti, beralamat di Kampung Cigugur nomor 3, RT 3, RW 3, Desa Marga Asih, Kecamatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Ada aspek keuangan. Berikut ini adalah sumber pendanaan dan kebutuhan pembiayaan oleh kios pupuk Desa Tani. Data-data ini merupakan gambaran keuangan usaha kios pupuk Desa Tani di masa yang akan datang. Yang pertama ada sumber pendanaan, dan yang kedua ada kebutuhan pembiayaan. Selanjutnya ada rencana pengembangan yang akan kami lakukan, yaitu pada kemasan, pupuk organik, dan penjualan. Bab 2 aspek pemasaran. Pasar dan pemasaran layaknya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pasar dan pemasaran memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dan saling mempengaruhi. Dengan kata lain, kegiatan pasar selalu diikuti oleh pemasaran. Pada dasarnya, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau tempat di mana kekuatan-kekuatan permintaan dan penawaran saling bertemu untuk membentuk suatu harga. Saya akan menjelaskan bab 3 mengenai aspek teknis dan operasional. Proses pembuatan pupuk. Penggunaan pupuk organik merupakan salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah, serta menjaga agar struktur tanah dan kelembaban tanah bisa dipertahankan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pupuk organik yaitu 1 ton kotoran ternak, sapi, ayam, dan kambing, 100 kg serabut kelapa atau sekam organik, 100 kg bubuk gergaji, 20 kg dolomit, dan 2,5 kg stardek. Cara pembuatan pupuk. Tiriskan atau endapkan kotoran sapi yang masih basah hingga kadar airnya menjadi 60%. Kotoran sapi yang sudah diendapkan tersebut diratakan pada tempat pembuatan kompos dengan ketebalan 20 cm. Kemudian di atasnya ditaburi serbuk gergaji, dolomit, arang sekam. Lakukan penumpukan yang sama hingga ketinggian 1,5 meter. Dengan ketinggian tersebut akan tercipta suhu 70 derajat. Pada suhu tersebut akan dapat mematikan biji-biji rumput liar yang nantinya dapat menjadi tanaman gulma pada lahan pertanian. Kondisi tersebut jika dibiarkan selama 7 hari yang dikenal dengan istilah tahap inkubasi. Untuk mengoptimalkan kerja bakteri pengurai, maka bahan pupuk organik perlu dilakukan pembalikan setiap 7 hari sekali. Dilakukan 4-5 kali, maka pupuk organik sudah siap dipakai dan menunjukkan warna kecoklatan seperti gambar di bawah ini. Aspek manajemen dan organisasi, yaitu aspek mengenai pengelolaan manajemen, seperti struktur organisasi yang terdiri dari owner selaku pemilik usaha, karyawan, dan admin. Karyawan sendiri terdiri dari teknisi dan produksi, dan admin terdiri dari gudang dan supplier.
Untuk kebutuhan tenaga kerja, 9 karyawan dan 2 admin sebagai pegawai kontrak selama 3 bulan percobaan dengan kompensasi 90.000 per hari dengan lembur 15.000 per jam. Kemudian bab 5 yaitu aspek finansial dan uji kelayakan akan dijelaskan oleh saya Ngesti Dwi Junita dengan NPM 101 20128. Pada bab ini menjelaskan tentang kebutuhan investasi, sumber permodalan dan juga laporan keuangan. Untuk kebutuhan investasi, perusahaan akan melakukan investasi sebesar 292 juta untuk melakukan pembelian perlengkapan dan juga peralatan perusahaan. Nantinya perusahaan akan membuat tabel pembelian mesin-mesin yang dibutuhkan selama menjalankan produksi pembuatan pupuk organik. Mesin yang akan dibeli adalah antara lain yang pertama, mesin penghancur sampah dengan kapasitas 1000 kg per hari dengan harga Rp8.500.000. Kemudian selanjutnya adalah mesin granulator dengan kapasitas 500 sampai dengan 900 kg per hari dengan harga Rp10 juta. Kemudian mesin selanjutnya adalah mesin sifter atau mesin ayakan. Masih dengan kapasitas yang sama dengan kapasitas granulator yaitu 500 sampai dengan 900 kg per hari dengan harga Rp52 juta. Kemudian ada mesin pendingin. Mesin pendingin ini dengan harga Rp101.500.000. Kemudian yang terakhir adalah mesin pengering yaitu dengan harga 110 juta. Nah, nantinya mesin-mesin ini akan dibeli untuk kelangsungan proses produksi. Kemudian masuk ke sumber permodalan. Nah, sumber pendanaan perusahaan ini berasal dari modal sendiri, kemudian berasal dari hutang. Nah, untuk modal sendiri atau equity capital berasal dari penerbitan saham atau laba ditahan. Kemudian untuk laba ditahan atau retained earning ini biasanya merupakan pendapatan bersih dari kios Yasa Tani sebelum menjadi pabrik Yasa Tani. Karena sebelum menjadi pabrik, kios Yasa Tani ini sudah menjual produk pupuk bersubsidi dan juga produk pupuk non-subsidi. Dengan pendapatan bersih tiap tahunnya berada pada range Rp141.525.000. Karena perencanaan pembuatan pabrik pupuk ini sudah sejak 2018, maka dari pendapatan bersih itu diinvestasikan sebanyak 92 juta sampai dengan tahun 2023. Maka dana yang terkumpul adalah Rp460 juta untuk modal sendiri. Karena di tahun 2023 tersebut sudah melakukan pembelian mesin-mesin yang tadi dijelaskan di kebutuhan investasi. Karena 2024 harus sudah melakukan perencanaan produksi. Kemudian untuk kekurangan dana dalam melakukan investasi akan dilakukan pinjaman ke bank. Karena setelah dirincikan, setelah dibuat laporannya, dibutuhkan dana sebesar Rp50 juta, maka akan dilakukan pinjaman bank sebesar Rp50 juta. Kemudian bank tersebut menawarkan bunga flat berjangka, yaitu dalam 1 tahun pertama adalah bunga sebesar 11%, kemudian untuk tahun-tahun selanjutnya adalah bunga tetap sebesar 14%. Kemudian dari pinjaman 50 juta tersebut, perusahaan Yasa Tani sepakat untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu 3 tahun dengan cicilan per tahunnya adalah Rp16.500.000. Berikut adalah tabel pinjaman yang dilakukan oleh Yasa Tani. Kemudian masuk ke biaya modal. Telah disajikan tabel biaya bahan baku dan juga bahan pelengkap. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupuk organik adalah kotoran ternak. Kotoran ini berasal dari hewan sapi, ayam, ataupun kambing. Kemudian ada serabut kelapa, kemudian ada serbuk gergaji, kemudian ada kapur dolomit, dan juga ada bahan pengurai pupuk yaitu Stardek. Kemudian untuk bahan pelengkapnya adalah karena kami membungkusnya masih dengan plastik, maka kami akan gunakan plastik pembungkus. Kemudian masuk ke tabel biaya tenaga kerja. Untuk biaya tenaga kerja langsung adalah gaji untuk staf produksi adalah sebanyak 10 orang dikalikan dengan 90.000. Kemudian untuk lemburnya kami hitung dalam 1 jam yaitu 10.000.
Kemudian untuk THR-nya adalah setengah dari gaji karyawan sebesar 1.100.000. Kemudian untuk total biaya tenaga kerja adalah 1.200.000 untuk satu orangnya. Kemudian ada biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik di antara lain ada listrik, air, biaya bahan bakar mesin, dan juga biaya servis mesin. Kemudian ada juga biaya penyusutan alat produksi. Kemudian selanjutnya adalah biaya administrasi dan penjualan. Nah, biaya administrasi ini di antara lainnya adalah pajak bangunan, kemudian biaya telepon, biaya sampah, gaji persero. Maksud dari gaji persero ini adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, yaitu biaya staf administrasi. Kemudian ada biaya pemeliharaan kendaraan, ada THR pengelola, kemudian ada biaya administrasi dan umum, kemudian ada biaya penyusutan non-produksi. Kemudian masuk ke laporan keuangan. Yang pertama akan dihitung prediksi biaya modal kerja operasi. Yang pertama, perhitungannya adalah biaya bahan baku. Total biaya bahan baku pada tahun pertama pembuatan pupuk organik adalah sebanyak 51.120.000. Kemudian untuk tahun berikutnya, kami asumsikan biaya bahan baku tersebut naik 1,1%, yaitu menjadi 56.232.000. Untuk di tahun ketiga mengalami kenaikan 61.855.200 rupiah. Kemudian di tahun selanjutnya juga masih sama, mengalami kenaikan 1,1% bahan bakunya menjadi 68.040.720 rupiah. Kemudian di tahun 2027 bahan baku menjadi 74.844.792 rupiah. Kemudian di tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 82.329.271 rupiah. Kemudian masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini di antara lain adalah gaji 10 orang di bagian produksi dikalikan dengan 300 hari. Untuk gaji hariannya adalah 90.000, menjadi 324 juta rupiah untuk setiap tahunnya. Untuk lembur akan diberikan biaya kompensasi sebesar 10.000 per jamnya, dikalikan dengan 10 orang, yaitu 100.000 per harinya. Kemudian untuk THR-nya adalah setengah dari gaji karyawan, yaitu sebesar 1.100.000. Kemudian untuk total biaya tenaga kerja langsungnya di tahun pertama adalah 330.300.000 rupiah. Kami pun masih mengasumsikan untuk kenaikan biaya tenaga kerja langsungnya adalah di angka 1,1% dalam menjalankan usaha ini. Maka di tahun 2024 total gaji karyawan atau total biaya tenaga kerja langsungnya menjadi 371.030.000 rupiah. Kemudian untuk tahun 2025 menjadi 408.133.000 rupiah. Kemudian di 2026 menjadi 448.946.300 rupiah. Kemudian di 2027 menjadi 493.840.930 rupiah. Kemudian di tahun 2008 biaya tenaga kerja langsung ini mencapai 540.225.023 rupiah. Kemudian masuk ke biaya overhead pabrik. Untuk total biaya overhead pabrik yang dibutuhkan adalah 64.975.724. Bisa dilihat pada tabel yang telah disediakan. Ini pun masih sama, kami asumsikan untuk kenaikan biaya total biaya overhead pabrik yaitu di angka 1,1% di tahun 2024 sampai dengan tahun 2008. Kemudian untuk biaya administrasi umum dan penjualan ini masih sama, kami asumsikan naik menjadi 1,1% setiap tahunnya, dengan total biaya administrasi umum dan penjualan itu sebesar 46.351.400 rupiah. Bisa dilihat untuk tahun 2024 sebesar 50 juta, kemudian naik menjadi 55 juta,
naik lagi di tahun 2026 menjadi 63 juta, naik lagi di tahun 2027 menjadi 68 juta. Kemudian di tahun 2028-nya menjadi 73 juta. Untuk total biaya produksi dan juga biaya penjualan adalah sebesar 499.747.124 rupiah. Ini untuk tahun pertama. Untuk tahun keduanya naik menjadi 542 juta, tahun ketiga naik menjadi 590 juta, tahun keempat naik menjadi 645 juta, tahun kelima menjadi 702 juta, kemudian tahun selanjutnya naik menjadi 764 juta. Kemudian masuk ke perhitungan depresiasi aset. Aset-aset yang kami butuhkan adalah sebanyak 15 peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha pabrik pupuk organik ini. Yang pertama adalah mobil. Kami hanya membutuhkan 1 unit, kemudian motor hanya 1 unit. Yang ketiga ada drum, membutuhkan 10 unit, kemudian timbangan, kemudian komputer, kemudian printer, ada rak, meja kerja, sofa, mesin penghancur sampah, mesin granulasi, mesin ayakan, mesin pengering, dan juga mesin pendingin. Kemudian yang terakhir ada mesin packing granul. Kemudian untuk total penyusutan aset non produksi adalah 8.654.000 di tahun pertama. Kemudian untuk penyusutan aset produksinya adalah 59.553.224. Untuk tahun-tahun selanjutnya penyusutannya ini mengalami kenaikan, kami asumsikan 10%. Kemudian masuk ke prediksi arus pendapatan. Untuk tabel perhitungan arus pendapatan, yang pertama kami mempunyai target produksi yaitu sebanyak 73.000 dengan harga jual 12.000. Kemudian dengan perkiraan pendapatan yaitu 876.000. Kemudian untuk di tahun keduanya target produksinya adalah 78.000 dengan harga jual 13.500 dengan prediksi pendapatan sebanyak 1.053.000. Kemudian untuk di tahun ketiga target produksinya adalah 82.000 masih dengan harga yang sama dengan tahun kedua yaitu 13.500 dengan prediksi pendapatan 1.107 juta rupiah. Kemudian untuk tahun keempat adalah target produksinya adalah 85.000 dengan harga 14.000 dengan prediksi pendapatan 1.190 juta. Kemudian untuk tahun kelima yaitu target produksinya adalah 90.000 dengan harga jual 15.000 dengan prediksi pendapatan 1.350 juta. Kemudian untuk prediksi biaya produksinya adalah di tahun pertama diketahui HPP per unit dari produksi tersebut adalah 6.351 dengan total biayanya 450.424.272 rupiah. Kemudian di tahun kedua HPP-nya adalah 6.538 dengan total biayanya adalah 477.272.315 rupiah. Kemudian di tahun selanjutnya HPP per unit dengan produksi sebanyak 82.000 adalah 6.841 dengan total biaya 537.904.357 rupiah. Kemudian untuk biaya HPP per unit, HPP produksi per unit dengan kapasitas produksi 85.000 adalah 7.259 rupiah dengan total biaya 614.731.234 rupiah. Kemudian di tahun terakhir dengan kapasitas 90.000 diketahui harga pokok produksi per unitnya adalah 7.542 rupiah dengan total biaya 661.413.607 rupiah. Seperti yang dijelaskan tadi, nilai investasinya adalah 292 juta. Kemudian untuk umur ekonomis rata-ratanya dari setiap aset adalah 6 tahun. Kemudian depresiasinya bisa dilihat pada tabel di angka 59 juta. Kemudian masuk ke perhitungan cash flow. Yang pertama akan dihitung harga pokok produksi.
dengan total harga pokok produksi di tahun pertama adalah Rp463.602. Dengan harga pokok produksi per unit tadi telah disebutkan adalah Rp6.351. Kemudian untuk perhitungan harga pokok penjualan, diketahui laba per unitnya mengalami kenaikan dan juga penurunan. Untuk di tahun pertama mendapatkan laba sebesar 14%, kemudian di tahun kedua mendapatkan laba 47%, kemudian di tahun ketiga naik menjadi 52%, di tahun keempat mengalami penurunan menjadi 49%, di tahun kelima pun mengalami penurunan menjadi 48%, kemudian di tahun keenam mengalami kenaikan sebesar menjadi 50%. Masuk ke perhitungan laporan laba rugi. Laba bersih yang dihasilkan pada usaha ini di tahun pertama adalah Rp67.249.314. Kemudian untuk di tahun kedua penjualan menjadi 330 juta, di tahun ketiga penjualan menjadi 411 juta, tahun keempat penjualan menjadi 428 juta, tahun kelima penjualan menjadi 450 juta, kemudian di tahun keenam laba yang bersih yang didapatkan adalah 551 juta. Kemudian masuk ke laporan posisi keuangan. Bisa dilihat pada tabel berikut laporan posisi keuangan, balance dengan total liabilitas dan juga ekuitas. Jadi untuk laporan keuangan ini saya rasa aman. Kemudian masuk ke laporan arus kas. Bisa dilihat dari tabel ini, kas bersih dari aktivitas operasi yang didapatkan di tahun pertama yaitu Rp55.594.914. Kemudian di tahun 2024 kas bersihnya adalah 263 juta. Di 2025 menjadi 80 juta, 2026 menjadi 12 juta, 2027 mengalami kenaikan yaitu 61 juta. Kemudian di 2008 masih tetap di angka 61 juta. Kemudian dihasilkan kas akhir periode di tahun pertama adalah 291 juta, tahun kedua 254, tahun ketiga 404 juta, tahun kelima 454 juta, tahun keenam 538 juta, kemudian tahun terakhir adalah 607 juta. Kemudian masuk ke pengujian kelayakan dari aspek keuangan. Yang pertama, kami menggunakan metode payback period. Dalam metode ini diketahui bahwa perusahaan mampu melunasi hutangnya dalam jangka waktu 4 tahun 4 bulan. Karena tadi dijelaskan sebelumnya bahwa pelunasan hutang ini akan dilakukan dalam jangka waktu 6 tahun. Maka dalam metode ini menyebutkan payback periodnya kurang dari waktu investasi. Maka dapat dikatakan perusahaan layak untuk dikembangkan. Kemudian masuk ke perhitungan dengan metode yang kedua, yaitu kami gunakan probability index atau perhitungan PI. Dalam perhitungan PI ini kami asumsikan bunga sebesar 14%, kemudian didapatkan hasil 2,37. Nah, karena PI ini lebih dari angka 1, maka perusahaan ini pun masih dikatakan layak dengan menggunakan metode ini. Kemudian metode yang kami gunakan adalah metode NPV atau Net Present Value. Nah, dalam perhitungan ini didapatkan hasil NPV yang positif, yaitu sebesar Rp35.834.426. Nah, karena NPV-nya positif, dalam metode ini pun perusahaan ini masih layak untuk dikembangkan. Nah, kemudian untuk meyakinkan kami kembali, kami gunakan metode IRR atau Internal Rate of Return. Dalam perhitungan IRR ini, kami mendapatkan NPV kedua, yaitu Rp13.366.042. Nah, untuk perhitungan IRR ini, kami akan bandingkan untuk NPV yang pertama dengan NPV yang kedua. Nah, didapatkan hasil 20,38 juta. Nah, ini berarti nilai IRR ini masih berada pada rentang NPV yang pertama dengan NPV yang kedua. Maka dikatakan dalam metode ini perusahaan ini pun masih layak untuk dikembangkan. Berdasarkan dari perhitungan laporan keuangan dan juga uji kelayakan, maka perusahaan pabrik pupuk Yasa Tani ini layak untuk dikembangkan menjadi usaha.
dengan didukung oleh staf-staf dari perusahaan tersebut, maka usaha ini dapat berjalan dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.